Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang hasil investigasi dari tim gabungan independen pencari fakta, di mana ada beberapa poin-poin rekomendasi yang disampaikan. Saya ingin menjelaskan kepada teman-teman secara jelas tentang poin-poin rekomendasi tersebut agar kita bisa memahaminya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa dalam waktu dekat ini akan ada tim yang dibentuk untuk melakukan transformasi sepak bola Indonesia. Jadi poin-poin rekomendasi ini sangat amat penting teman-teman, dan juga hal lain yang perlu kita pahami bahwa investigasi ini dilakukan secara independen dan juga menyeluruh, artinya tanpa keberpihakan dan juga tentunya tidak berat sebelah. Itu yang sangat amat penting teman-teman. Ada banyak poin-poin rekomendasi yang disampaikan, saya ingin membahasnya satu persatu, di mana tentunya saya mendapatkan informasi ini dari beberapa media digital dan juga beberapa akun media sosial. Jadi ini bukan karangan saya sendiri ya teman-teman. Ada banyak poin nih ya. Saya mulai dulu dari poin pertama, yaitu tentang PSSI, bahwa PSSI harus bertanggung jawab secara penuh atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang. Apa sih artinya secara penuh? Yaitu bertanggung jawab berdasarkan aturan-aturan resmi, yang artinya berdasarkan hukum dan juga moral. Kalau moral ya artinya Ketua Umum dan juga jajaran exco-nya perlu mengundurkan diri. Kemudian revisi statuta, aturan, dan juga menggelar kongres luar biasa untuk pemilihan Ketua Umum dan juga jajaran pengurus baru lainnya. Yang diharapkan tidak punya kepentingan yang lain selain mengurus sepak bola di Indonesia agar kompetisi, turnamen, dan juga timnas kita semakin baik. Itu yang sangat penting teman-teman, artinya bebas dari konflik kepentingan. And then the second point, PT LIB menentukan jadwal pertandingan dengan mempertimbangkan keamanan sesuai standar pelaksanaan. Ini penting sekali teman-teman. Jadi perlu juga dilihat jam pertandingan, perlu juga dilihat kapasitas stadion, jangan melebihi kapasitas stadion. Perlu juga memonitor penjualan tiket, sebetulnya berapa banyak tiket yang dijual. Nah, artinya PT LIB juga perlu bekerja sama dan berkomunikasi dengan panitia pelaksana. Di mana poin ketiga adalah tentang panitia pelaksana, yaitu memahami tugas dan tanggung jawab. Jadi bukan cuma pelaksanaan, tapi juga tanggung jawab dalam penjualan tiket. Itu dia seperti yang tadi saya katakan, sesuai kapasitas. Nah, ini PT LIB juga harus berkomunikasi dengan Panpel, menyiapkan petugas sesuai standar dan kebutuhan. Nah, petugas ini kalau menurut saya steward ya, artinya untuk membantu ya di dalam stadion ya. Dan kemudian security officer ini juga penting, melakukan koordinasi keamanan dan menyampaikan safety briefing sebelum pertandingan kepada semua pihak yang akan berada di dalam stadion. Ya bukan berarti penonton ya, tapi semua pihak yang akan menjagalah di dalam stadion ya. Ini sangat amat penting. Kemudian dari pihak keamanan, Polri ya, penyelidikan lebih lanjut terhadap anggota yang menembak gas air mata dan supporter yang memprovokasi kerusuhan. Nah, di sini saya melihat objektifnya ya. Jadi bukan saja anggota kepolisian yang akan diperiksa lebih lanjut ya, penyelidikan lebih lanjut, tapi juga supporter yang memprovokasi kerusuhan. Kan ada tuh banyak CCTV. Nah, ini sangat penting. Jadi perlu juga diidentifikasi siapa saja supporter yang memprovokasi bahkan sampai merusak fasilitas stadion. Jadi harus balance teman-teman. Karena kita semua tahu bahwa banyak supporter atau juga penonton yang turun kan ke lapangan. Menghentikan penggunaan gas air mata di stadion ya, ini kan sesuai dengan regulasi FIFA. Menyiapkan peraturan pengamanan sepak bola ya sesuai dengan regulasi FIFA, dan juga perlu juga ya memahami cara untuk bisa menangani kerumunan. Jadi seperti yang pernah saya katakan, crowd control management. Ini sangat penting, perlu ada pelatihan nih bagi pihak keamanan yang hadir ya. Dan TNI, proses anggota yang melanggar
Kemudian memahami peraturan pengamanan sepak bola ya, seperti yang saya katakan tadi, crowd control management. Bagaimana caranya tata kelola ya untuk bisa menangani kerumunan. Jadi bagaimana caranya itu ya, paling tidak ketika supporter mulai masuk ya atau penonton mulai masuk, kemudian mereka keluar juga, ya itu juga perlu dilihat ya agar mereka juga bisa masuk dan keluar secara aman. Kemudian Kemenpora memastikan penyelenggaraan pertandingan sesuai peraturan, membuat peraturan tentang perlindungan pemain, supporter, dan lain-lain. Nah, di poin ke-7 ini nih teman-teman, ini penting sekali. Artinya pertandingan sesuai peraturan. Nah, ini juga perlu dilihat, ya kan, pelaksanaannya di mana, kemudian jam berapa waktunya, ya kan, dan juga membuat peraturan tentang perlindungan pemain. Jadi pemain pun perlu dilindungi. Kemudian supporter. Artinya regulasi bagi supporter. Jadi supporter pun atau penonton lah ya di dalam stadion itu harus tertib. Harus memahami aturan. Jadi harus ada regulasi. Jadi yang melanggar tentu akan ada sanksinya. Jadi gak bisa semena-mena, ya kan? Untuk keperluan apapun kita sama-sama tahu bahwa tidak boleh masuk ke lapangan karena itu adalah area yang steril. Saya sendiri ketika pernah bertugas di stadion, ketika tugas saya itu sudah selesai di pinggir lapangan, saya diminta untuk meninggalkan lapangan. Saya diminta untuk ke commentary box atau commentary station. Saya nggak boleh di atas lapangan. Nggak bisa, jadi saya harus pindah. Jadi seperti itulah kira-kira aturannya ya. Kemudian Kementerian PUPR, ini juga penting sekali teman-teman, merenovasi Stadion Liga 1 dan Liga 2 sesuai standar keamanan FIFA. Jadi ini yang akan dilihat infrastruktur dari stadion tersebut. Jangan sampai penonton yang hadir nanti sulit masuknya, lebih sulit untuk keluar dari stadion. Ya agar penonton yang hadir itu bisa aman dan nyaman gitu ya di dalam stadion. Itu penting sekali. Kemudian Kementerian Kesehatan, pelayanan kesehatan gratis bagi korban tragedi di Stadion Kanjuruhan. Kemudian merumuskan standar pelayanan kesehatan di pertandingan-pertandingan sepak bola. Artinya juga dari Kemenkes perlu juga persiapan ya. Bukan saja ambulans tapi juga perlengkapan medis ya. Jika ada sesuatu yang terjadi. Sesuatu itu bukan berarti kericuan, tapi kalau ada penonton yang mendadak sakit kan perlu juga mendapatkan bantuan medis kan. Nah, disitulah nanti perannya dari Kementerian Kesehatan. Kemudian Kementerian Sosial memberikan bantuan sosial dan trauma healing bagi korban tragedi Kanjuruhan. Ya, ini juga sangat penting. Jadi artinya memang poin-poin rekomendasi ini adalah hasil dari investigasi, bukan dibuat-buat. Seperti yang kita ikutin ya, saya sih ngikutin. Jadi memang kalau saya mempelajarinya nih teman-teman, sebetulnya semua stakeholder ini ada kesalahannya. Cuman porsinya kan berbeda. Cuman kalau menurut saya ini kesalahan secara kolektif. Nah maka itu, hal-hal seperti ini yang perlu dicegah ke depannya. Maka itu juga rekomendasi dari tim gabungan independen pencari fakta ini balance, objektif. Jadi gak ada keberpihakan. But the problem is, pemerintah gak boleh ikut campur dalam urusan PSSI. Ini hanya rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Yang perlu kita apresiasi teman-teman. Gerak cepat untuk meminta tim gabungan independen pencari fakta ini cepat melakukan investigasi. Gak lama loh, 1 pekan lebih beberapa hari kan, sudah ada hasilnya. Dan juga secara menyeluruh. Jadi semua stakeholder harus bisa tertib nanti sesuai dengan aturan atau regulasi yang nanti dibuat. Jadi kita semua perlu mendukung, kita semua perlu bersatu. Jangan terpecah belah. Kita semua harus bersatu. Saya yakin bahwa penonton yang hadir di stadion itu murni untuk menonton sebuah pertandingan sepak bola. Tapi bukan tidak mungkin akan ada maybe 1 or 2%, mungkin 1 atau 2%, yang mungkin saja niatnya beda. Kita kan nggak pernah tahu. Nah, itu yang perlu diatur. Jadi, saya pikir poin-poin rekomendasi ini mencakup semuanya. Akan ada nanti regulasi bagi supporter, akan ada juga bagi pihak keamanan,
akan ada juga bagi Panpel, akan ada juga bagi PT LIB, kemudian pemilik stadion yang kita tahu kan klub kan nggak ada yang punya stadion, jadi tentu ini mungkin pemerintah daerah atau pemerintah kota ya, nah mereka juga harus mengikuti ini standar keamanannya ini seperti apa. Dan bagusnya kan nih Kementerian PUPR akan melakukan renovasi, bagus, artinya ada kepedulian dari pemerintah kita tentang sepak bola Indonesia. Kenapa gak kita dukung? Memang gak bisa intervensi, tapi kan FIFA akan datang nih. Nah, semoga nanti pertemuan antara FIFA, AFC, pemerintah, serta berkolaborasi dengan PSSI akan berjalan secara mulus. Ayo kita bersatu. Ayo kita bersatu, teman-teman. Kita harapkan yang terbaik ke depannya. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.